Pernah kebayang nggak gimana kalau listrik itu bisa ngalir tanpa boros energi sedikit pun? Atau komputer super canggih yang nggak pernah kepanasan? Dan kereta api yang bisa melayang tanpa suara di atas relnya? Nah, mimpi itu semua baru aja selangkah lebih dekat jadi kenyataan. Soalnya, ada satu rekor sains yang udah bertahan selama 3 dekade, dan akhirnya pecah juga. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana para ilmuwan bisa melakukannya. Bener banget, kita bakal nostalgia sedikit ke era 90-an, di mana musik grunge lagi di mana-mana, dan internet itu masih barang langka. Nah, rekor superkonduktor ini tuh udah kayak artefak dari zaman itu, nggak kesentuh sama sekali selama lebih dari 30 tahun. Dan pemecahannya ini bukan cuma pembaruan kecil-kecilan, ini tuh bisa dibilang nulis ulang buku pelajaran fisika loh. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Apa sih yang bikin rekor dari tahun 1993 ini begitu saktinya sampai gak ada yang bisa ngalahin selama ini? Dan rahasia apa nih yang akhirnya berhasil diungkap sama para ilmuwan zaman sekarang? Siap-siap ya, karena kita akan kupas tuntas misteri di balik salah satu pencapaian paling alot di dunia fisika modern. Oke, biar kita benar-benar paham seberapa gede lompatan ini, kita perlu mundur sedikit ke belakang, ke era keemasan para alkemis modern yang lagi sibuk berburu material ajaib. Jadi di tahun 80-an sampai 90-an, para ilmuwan lagi demam sama satu keluarga material baru basisnya tembaga, namanya kuprat. Material ini tuh kayak bintang rock di dunia fisika, terus-terusan mecahin rekor suhu superkonduktivitas. Puncaknya ada di tahun 1993 di angka 133 Kelvin, dan ini dicapai tanpa tekanan yang ekstrim. Tapi habis itu sunyi. Selama 3 dekade, angka itu kayak jadi tembok raksasa yang nggak bisa dirobohin. Terus kok bisa para ilmuwan sekelas dunia ini kayak mentok gitu aja? Jawabannya ada di sebuah dilema klasik, sebuah pilihan yang rasanya mustahil, di mana setiap jalan keluar malah nimbulin masalah baru. Oke, sebelum kita makin jauh, kita refresh sedikit ya, apa sih kekuatan super dari material ini? Jadi, superkonduktor itu material di mana listrik bisa ngalir mulus banget, tanpa hambatan, tanpa ada energi yang kebuang sama sekali. Bayangin deh, jaringan listrik yang efisiensinya 100%, komputer kuantum yang super ngebut, atau bahkan reaktor fusi nuklir yang bisa jadi sumber energi bersih tanpa batas. Itulah janji dari superkonduktor. Nah, ini dia dilema yang bikin pusing para fisikawan. Mereka bisa bikin superkonduktor bekerja di suhu yang lebih hangat, tapi syaratnya material itu harus disiksa pakai tekanan yang gede banget, setara kayak ditindih jutaan gajah. Pilihan lainnya, materialnya bisa dibiarkan bebas di tekanan normal, tapi harus didinginin sampai suhu yang lebih dingin dari kutub paling beku sekalipun. Dua-duanya pilihan yang ekstrim kan? Nggak ada yang praktis buat kita pakai sehari-hari. Jadi, gimana caranya tim ilmuwan ini bisa nemuin jalan keluar dari labirin yang udah puluhan tahun ini? Jawabannya, mereka bukannya nemuin material baru, tapi mereka pakai sebuah trik jenius yang terinspirasi dari kearifan kuno. Sebuah metode yang benar-benar ngubah aturan main. Teknik ini namanya quenching. Gampangnya gini deh, bayangin seorang pandai besi lagi nempah pedang dari logam panas membara, terus langsung biur dicelupin ke air biar jadi keras. Proses super cepat ini mengunci struktur pedang yang kuat. Nah, para ilmuwan ini ngelakuin hal yang mirip ke superkonduktor. Mereka mencoba mengunci sifat superkonduktor yang muncul di bawah tekanan ekstrim, biar sifat itu tetap ada bahkan setelah tekanannya dihilangin. Gini nih prosesnya, langkah per langkah. Pertama, materialnya ditekan dengan kekuatan gila-gilaan. Terus, pas lagi ditekan gitu, didinginin sampai nyaris nol mutlak. Dan ini dia momen kuncinya. Bam! Tekanannya dilepas dalam sekejap. Harapannya, material ini kayak kaget, terus terjebak dalam wujud superkonduktornya, bahkan setelah bebas dari tekanan tadi. Tapi jangan kira ini gampang ya. Prosesnya ini super berisiko. Coba bayangin. Ngelepasin energi tekanan setara ribuan mobil dalam sekejap mata. Seperti kata salah satu penelitinya, Paul Chu, ketika Anda melepaskan tekanan dengan kecepatan tinggi seperti itu, semuanya bisa hancur berantakan. Ini benar-benar sains yang levelnya ekstrim. Setelah semua perjuangan, risiko, dan bahaya tadi, kira-kira mereka berhasil nggak ya? Yuk kita lihat datanya. Ingat ya angka ini? 133 Kelvin. Selama lebih dari 30 tahun, ini rajanya, nggak terkalahkan, sebuah legenda di dunia fisika. Dan ini dia, juara barunya, 151 Kelvin. Lompatan sebesar 18 derajat ini mungkin kedengarannya kecil buat kita. Tapi di dunia fisika suhu rendah, ini tuh lompatan raksasa.
ibarat pelari maraton yang tiba-tiba mecahin rekor dunia dengan selisih 10 menit. Benar-benar fenomenal. Tapi ya, kayak di film-film, setiap pahlawan super pasti punya kelemahan. Nah, kondisi superkonduktor yang baru ini sifatnya metastabil. Anggap aja kayak gelembung sabun, cantik tapi gampang pecah. Dia bisa bertahan beberapa hari kalau disimpan di tempat super dingin, tapi bakal kempes dan balik lagi jadi normal kalau suhunya lebih hangat. Para peneliti juga masih harus mastiin lagi, apakah hambatannya itu bener-bener nol atau cuma nyaris nol. Oke, dengan semua tapinya tadi, mungkin ada yang nanya, terus kenapa penemuan ini tetap heboh? Apa sih pentingnya buat masa depan kita? Nah, fisikawan James Hamlin ngejelasinnya dengan pas banget. Coba bayangin deh, dunia dengan tekanan super tinggi itu kayak dimensi lain yang isinya keajaiban-keajaiban fisika yang nggak kita bayangin. Nah, teknik quenching ini tuh kayak semacam portal yang ngebolehin kita nyulik keajaiban itu dan membawanya ke dunia kita. Dunia dengan tekanan normal, di mana kita bisa memanfaatkannya untuk teknologi-teknologi revolusioner. Penemuan ini emang baru langkah awal ya, semacam secercah harapan gitu. Tapi ini tuh kayak ngebuka pintu yang udah digembok puluhan tahun. Kira-kira bisa nggak ya teknik yang terinspirasi dari pandai besi kuno ini jadi kunci buat era teknologi baru? Sebuah era di mana yang tadinya cuma ada di film fiksi ilmiah, beneran jadi nyata di depan mata kita. Masa depan superkonduktor baru saja dimulai dan ceritanya bakal seru banget buat kita ikutin.